Allah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftah ibadi rahmatillah dada ma fil ilmillah salatu wa salaman daimain bila mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Yang berhormat Guru Besar Majlis Ar-Ratib Murabi, semoga beliau dikasih sehat selalu, Amin. bimbing kita sampai beres, Amin. rezekinya dibanyakin, Amin. dinaikin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat Ustaz Ibnu, yang saya hormati juga, beliau jauh-jauh masya Allah dari Tangerang, nyampe kaget juga ya, suatu kejutan juga bagi kita. Alhamdulillah, semoga beliau dikasih umur panjang, Amin. banyak ilmu dengan ilmunya manfaat bagi kita semua, Amin. kasih rezeki yang banyak, Amin. ilmunya bertambah gitu. Amin. Dan kepada kesepuhan kita Abah yang dari Bing Jaha, semoga beliau dikasih umur panjang. Amin. Semoga ilmu berkah, umur berkah juga. Amin. Dan kepada teman-teman semua yang hadir, semoga apa yang diminta di malam ini dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Jadi berkah yang kita dapat di malam ini, masya Allah. Kita rahmat Allah, berkah Allah yang diberikan kepada kita malam itu sungguh luar biasa. Kenapa sungguh luar biasa? Yang biasa kita malam minggu yang nggak berbiasa ngaji ya, kita tidak ngaji, kita duduk bersama di sini membaca sholawat, membaca maulid, membaca takbir, membaca tahmid ya, itu udah berkah yang luar biasa di sisa umur kita yang tinggal seberapa istilahnya. Kalau kita umur udah 40 ya berapa tahun lagi ya, di akhir-akhir hayat kita dapat duduk di majlis yang diberkahi Allah. Masya Allah, itu suatu berkah. Kita mau duduk aja di suatu majlis, di suatu pondok pesantren di umur kita yang sudah segitu, itu suatu nikmat yang paling dari Allah yang sangat begitu besar, yang tidak bisa dihitung dengan duniawi ya. Makanya ketika ada seorang teman mengajak kita ngaji, masya Allah, itu suatu keberkahan ya. Bukan ilmu itu ilmu ini, bukan suatu ilmu untuk wah-wahan, tapi carilah ilmu untuk bekal kita di akhirat nanti ya. Majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis yang mana bareng-bareng membaca sholawat, membaca maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita tadi baca, yang belum paham itu maulid Simtuduror ya. Kama qala Ibnu Abbas fi kitabi Imam Nawawi Tanara, kemarin yang saya baca, Sallallahu alaiya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma syabba alaiya sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa membaca salawat kepada aku 1 kali, marratan wahidatan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Dan barang siapa memusuhiku, kata Rasulullah, 1 kali saja, Allah akan membalas 10 kali lipat. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ketika kita ada majlis-majlis yang membaca sholawat, yang membaca kita maulid, hati-hati ngomongnya ya. Hati-hati ngomongnya. Takutnya apa? Siapalah kita artinya di mata Allah? Beliau-beliau yang mengarang kitab maulid itu udah aulia makumnya ya. Kama qala Habib Umar Al-Hafiz, beliau di Pandeglang, beliau seorang musnid hadis musalsal ya. Beliau berkata, barang siapa membenciku dan keturunanku, kalau kata bahasa Indonesianya, dan apa yang diajarkan olehku, kata Rasulullah, walaupun ibadahnya di sini maksudnya dengan ilmu syariat ya, bukan ibadah bolong-bolongan. Walaupun ibadahnya setiap tengkal tanah di bumi dipakai ibadah sama dia, sampai dagingnya rontok dari kulit, ngelupas pakai ibadah, kata Rasulullah, ibadahnya nggak bakalan diterima. Naudzubillah min dzalik ya. Titip. Makanya masya Allah, ketika ada majlis-majlis yang banyak kita maulid, kita berhusnudzon. Karena apa yang diharapkan? Orang ibadah apa yang kita harapkan?
fadal Allah. Fadal Allah adanya di mana? Di Rasulullah. Karena di alam mahsyar nanti ketika dikumpulkan kita, apa yang dicari oleh kita? Syafaatnya Rasulullah. Jadi jelas hadis yang kalau Habib Umar Al-Hafiz, barang siapa memusuhiku dan memusuhi anak-anakku, dan apa yang diajarkannya, walaupun ibadahnya Masya Allah, tiap jengkal di balang bumi itu Masya Allah ibadahnya, ibadah orang ma'rifat ya, orang yang sudah bisa ibadah sampai rontok kulit sama daging, itu orang ma'rifat, bukan orang sembarangan seperti kita. Apa artinya kita cuma bisa kalamullah doang, kalam ngomong aja bahasa Arab, baca Al-Quran jadi mulut doang, itu orang yang ibadah sampai dagingnya rontok. Dari itulah itu orang ahli ma'rifat. Tapi kalau memusuhi, masuk naudzubillah min dzalik. Ya, hindarkan hati kita dari bersuudzon, ya. Hindarkan, titip kepada teman-teman semua. Ya, dengan berkahnya kita berkumpul di sini, kita tahu sedikit-sedikit apa yang kita kaji. Ya, karena anugerah yang paling besar, anugerah dari Allah. Malam ini kita duduk bersama membaca sholawat, membaca maulid kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga baca maulid kita, membaca sholawat kita di malam ini jadi bekal kita di akhirat nanti. Ya, tidak panjang lebar dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Untuk seterusnya yang kami serahkan kepada Ustaz Ibnu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Amanna billah wa amanna an ja'a rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa itrati, wa fir riwayah kitabullah wa sunnati. Yang saya hormati hadratul mukarramin, para guru, para dewan guru, majelis ar-ratib, murabbi Ustadz Firmansyah, Beb Syamsul. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang duduk malam hari ini mendapatkan nadrah dari Rasulullah SAW dan mendapatkan ilmu yang manfaat dari para guru, dari guru-guru kita, dan bisa menyambungkan hati kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Abah Sepuh, Abah Haji Indra, mudah-mudahan Allah Taala berikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang duduk di sini, mau saya, mau teman-teman ashab majelis semua, mudah-mudahan yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih bingung urusan dunia, yang masih bingung urusan keluarga, pulang dari majelis insyaallah diberesin semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, dilancarkan segala perkaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, ketika kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala ketimbang segala sesuatu, di saat itu pula Allah senang pada kita. Ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa masalah, ketika kita ditimpa kesulitan, kita husnudzon sama Allah Ta'ala, kita yakin sama Allah Ta'ala, pasrah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saat itu juga Allah menjawab doa-doa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr, yang mana Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, dan persiapkan apa-apa yang akan kamu hadapi di hari esok. Apa yang dimaksud hari esok? Adalah hari kiamat. Hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala. 2 kali Allah Ta'ala ulangi kata tersebut. Karena ini takwa ini bukan sembarangan kata, bukan sembarangan kata Allah ucap. Orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa, itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang bertakwa itu dipaksa-paksa. Orang mau memaksa, mau dipaksa bagaimanapun, kalau memang bukan Allah yang pilih, dia nggak bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala.
Tapi alhamdulillah kita sedikit demi sedikit, gadaman ala gadamin, mengikuti jejak para salafun soleh, para orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita baca sholawat, kita baca zikir, kita kumpul di tempat yang mulia semacam ini, insya Allah kita dianggap menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah nyatakan apa? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa pada Allah Ta'ala. Tiap hari hidupnya glamor, tiap hari foya-foya, dikasih harta yang banyak sama Allah Ta'ala, kagak pernah sedekah. Dikasih umur yang panjang sama Allah Ta'ala, kagak pernah ngaji. Dikasih anak yang banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anaknya kagak ada yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia kagak ngerasa itu. Wah, rasanya enak-enak aja. Rumah lantai 5, mobil 100, motor 10, bini 7. Ngapain kerjaannya? Ngayal. Ngayal. Begitu. Orang kalau dikasih banyak sama Allah Ta'ala nih, dititipin harta nih banyak nih, rumah gede, istri banyak, anak 20, mobil banyak, tapi dengan harta tersebut yang Allah titipkan, nggak ada yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu hati-hati. Itu namanya istidraj. Emang kita enak nih sekarang nih, dikasih harta sama Allah Ta'ala, kagak mau sedekah, kagak mau zakat, kagak mau sumbang kepada fakir miskin dan yatim piatu. Enak kita, hidupnya tiap hari beli apa segala macam perhiasan, aksesoris rumah tangga dan sebagainya. Tapi ketika kita meninggal dunia, bisa dipastikan kalau memang tidak ada ketakwaan sedikit pun kepada Allah Ta'ala, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Makanya oleh karena itu, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita pergunakan baik-baik dan kita keluarkan dengan niat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang malam ini kita laksanakan. Anak-anak daripada Saung Kahuripan, santri-santri di sini menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk mengadakan peringatan setiap bulannya majelis Maulid Nabi SAW di tempat yang mulia semacam ini. Mereka siapkan itu semua dari mulai hartanya, tenaganya, pikirannya dan sebagainya. Apabila niatnya lillahi ta'ala tulus, insya Allah mendapatkan nadrah dan pandangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan menjadi orang-orang yang senantiasa lupa kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa lupa kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya saat itu pula Allah melupakan dia. Allah merupakan mereka, orang-orang yang senantiasa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nyatakan ulaika humul fasikun. Dan mereka orang-orang yang senantiasa lalai lupa kepada Allah Ta'ala, termasuk daripada orang-orang fasik, jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min. Makanya hal yang semacam ini kita kumpul malam hari ini adalah ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Terlebih lagi di tengah-tengah kita ada habaib, ada ulama. Sebagaimana sabda Rasul SAW, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan, aku wasiatkan dua perkara kepada kalian wahai umatku, kata Rasul SAW. Yang apabila kamu memegang teguh dengan dua hal ini, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Karena zaman sekarang zaman edan, baru keluar sampai ke Anyer sini, masya Allah, tabarakallah, lagi jalan mungkin malam minggu kali ya posisi. Kaget juga di pasar Anyer, oh ada kura-kura ninja, masya Allah, tabarakallah. Ini zaman edan, perempuan pengennya jadi laki, pakai celana pendek, kan begitu, laki sukanya pakai celana pendek, ini perempuan pada ngikut begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Zaman udah edan, supaya kita kagak ikut-ikutan edan, apalagi sekarang ada tuh aplikasi tuh. Perempuan-perempuan joget tuh. Perempuan-perempuan joget di dalamnya tuh. Nah, maksiat tuh, isinya maksiat kebanyakan tuh. Apa tuh? TikTok. Tik-tak. Aplikasi-aplikasi yang semacam ini nih bisa menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjauhkan kita daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya dijaga, jangan sampai terhasut ikut-ikutan nih budaya tren zaman sekarang. Jangan sampai deh, pokoknya bahaya. Zaman edan, mendingan kita deketin diri, banyakin kita ngaji, hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis maulid, insya Allah berkah. Nah, ini yang dua hal ini kata Rasul SAW, apa yang apabila kita pegang kita nggak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang pertama kitabnya Allah Ta'ala, Al-Quran. Kapan terakhir kita baca Quran? Kapan terakhir kita buka Quran? Ini di rumah nih,
Apalagi nih, awas, hati-hati. Yang ketika nikahnya, akad nikahnya dengan seperangkat alat sholat, mas kawinnya, itu bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperangkat alat sholat, ada sejadah, mukena, sarung, baju koko, apalagi terlebihnya di dalamnya ada Al-Quran. Nah, itu Al-Quran, itu bakal jadi saksi kepada Allah Ta'ala. Apakah kita membaca Al-Quran tersebut selama kita hidup? Apakah hanya didiamkan saja sampai berdebu? Nah, debunya juga bakal jadi saksi nanti di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai debu tersebut menjadi saksi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa'itrati. Kata Rasul, wa'itrati, dan darah keturunanku. Ini kata Nabi SAW, kalau kita pegang teguh, kalau kita dekat sama habaib, cucu Rasul SAW, nggak akan pernah tersesat selama-lamanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dalam riwayat lain kitabullah wa sunnati. Dan dalam riwayat lain Rasul SAW menyatakan, pertama kitabullah, jangan pernah lepas daripada Al-Quran. Yang kedua wa sunnati, dan sunnah-sunnahnya Rasul SAW. Kalau kagak bisa banyak-banyak ngerjain sunnahnya Nabi, minimal satu. Apa tuh? Sholat sunnah fajar jangan pernah tinggal. Itu betul-betul adalah satu dari sekian banyak sunnah Rasul SAW yang faedahnya luar biasa. Bahkan dikatakan 2 rakaat kita sholat sunnah sebelum sholat subuh, artinya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang paling kaya di dunia saat ini siapa? Bill Gates. Pemain bola paling kaya Cristiano Ronaldo. Lionel Messi yang seminggu gajinya 5 miliar. Wah, ada gak nih di sini yang seminggu gajinya 5 miliar? Nah, itu Lionel Messi, Bill Gates, Mark Zuckerberg tuh, yang punya Facebook, yang punya Instagram, yang punya WhatsApp. Mereka semua bakal kalah sama orang-orang yang rajin sholat sunnah fajar 2 rakaat. Insya Allah tuh, jangan pernah tinggal sunnah Nabi, jangan pernah tinggal habaib, jangan pernah tinggal ulama. Perkumpulan yang semacam ini mengingatkan saya pada salah satu makalah daripada Sultanul Alim Sayyidil Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, bahwasanya beliau pernah bermakalah, majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asyrar, wa majalisus syarr taj'aluka syarr walau anta minal akhyar. Perkumpulan yang baik, kata Habib Salim Asy-Syatiri, akan menjadikanmu baik meskipun dulunya kamu orang buruk. Dulunya sering mabok, dulunya sering judi, dulunya tatoan dan sebagainya macam, sering ninggalin sholat. Kalau rajin ngaji, rajin duduk di majelis bareng ulama, bareng habaib, insya Allah jadi baik. Insya Allah. Dan perkumpulan yang buruk akan menjadikanmu buruk meskipun kamu tadinya orang baik. Saya tanya, orang kalau kumpul terus ceban pertama beli ciu, itu perkumpulan baik apa buruk? Tahu ciu, tahu? Ah, itu yang kemarin mau diresmiin akhirnya dicabut lagi tuh. Itu tuh apa peraturan pemerintah tuh, yang katanya miras mau dilegalkan terus dicabut lagi tuh. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai habis majelis gara-gara itu dilegalin, kita keluar di warung-warung dijualin tuh. Warung-warung Madura, Bu beli Amer, ya beli Amer. Na'udzubillah, jangan sampai tuh. Untung alhamdulillahnya apa peraturannya dicabut, kagak jadi diresmiin. Kalau diresmiin, wah, bahaya Indonesia, bisa kena bencana. Ini tuh maksiat udah dilegalin. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi perkumpulan yang semacam ini nih bisa menjadikan kita orang baik, bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Ta'ala, bisa menjadikan kita senantiasa ingat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alhamdulillah perkumpulan yang semacam ini memotivasi saya. Saya jujur terus terang, sebetulnya saya berangkat dari rumah itu tadi pagi, ba'da subuh saya berangkat ke Jakarta, saya taklim sama guru saya Ki Fahru. Beres taklim saya nggak pulang lagi, langsung berangkat ke sini. Makanya alhamdulillah saya kejar semacam ini, perkumpulan yang semacam ini, karena kenapa? Saya tahu faidah perkumpulan semacam ini, majelis yang di dalamnya dibacakan maulid, majelis yang di dalamnya dibacakan zikir, majelis yang di dalamnya dibacakan sholawat, itu faidahnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan orang-orang yang ada di dalamnya orang-orang yang mulia. Saya ini orang hina, makanya saya kumpul di sini, mudah-mudahan kecipratan mulia daripada guru-guru kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Jadi kita yang punya dosa istiqomah deh di majelis. Kullu bani Adam, kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucunya keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, artinya manusia semuanya adalah pendosa, dan
sebaik-baik daripada pendosa tersebut adalah orang-orang yang mau bertaubat. Dan ini adalah tempat yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang mulia malam hari ini, kita keluar dari tempat ini diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat kita dan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin abdin qalat silatu wa rasulullah wa silatu anta laha ya ilahi wa likulli qaribin azim wa farja'na ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga ilmu yang terima pada malam hari ini juga keberkahan yang Allah kirimkan dan turunkan di tempat ini kita bisa menyerap di dalam tubuh dan ruh kita, sehingga tiap hari, tiap detik, tiap menit, juga setiap saat hingga akhir hidup kita semakin bertaat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita niat yang baik, punya niat yang baik, kita menuju majelis, pasang terus niat yang baik itu, lurusin niat yang baik, kita ke tempat yang baik, lisan kita menyebut keluar suara yang baik, tubuh kita pakai yang baik, tujuan kita tujuan yang baik, perkumpulan kita perkumpulan yang baik, ya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik. Dan kita dibangkitkan dengan perkumpulan di padang mahsyar dengan perkumpulan yang baik. Juga kita bisa memandang wajah yang paling baik, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita hidup di dunia, menyambung apa yang diceritakan tadi, ya banyak masalah. Kita kalau di jalan di alam terbuka, kalau kita kena hujan tanpa payung, pasti kita akan basah. Bener kan? Kita akan basah. Hidup di dunia itu begitu. Mau lari kemana masalah. Lagi kecil ada masalahnya, udah dewasa ada masalahnya. Nggak punya ilmu bodoh masalah, punya ilmu juga ada masalahnya. Bujangan masalah, keluarga masalah. Punya anak masalah, nggak punya anak masalah. Apa yang nggak masalah? Ngaji masalah, nggak ngaji tambah masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman hebatnya kita sebagai manusia pilihan umat Nabi Muhammad SAW, masalah kita udah diberikan jawaban solusi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, melalui para guru yang memberikan solusi dan jawaban akan masalah-masalah kita sebagai manusia yang hidup di alam dunia, sampai kita hidup di padang mahsyar di alam akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Analogi dulu zaman sekolah, zaman kita Pak Harto dulu, ya kan, zaman SD, zaman Pak Harto aja yang pernah hidup di zaman Pak Harto. Ketika lulusan kenaikan NEM tuh mau lulusan tuh, ini buka-bukaan nih. Pasti yang punya guru yang baik tuh ya, sekolah yang baik, ketika UAS apa sebutnya dulu ya, mau naik lulusan UAS ya, pasti dikasih jawaban, ya kan? Semua guru dikasih jawaban ya. Pernah ngalamin nggak? Ngalamin nggak? Ngalamin sekolah ya kasih jawaban ya, dan ini jawabannya. Gitu. Yo kan yang udah ngerasain. Kalau sekarang dikasih nggak? Sekarang masih nggak? Iya udah ini buka kartu aja ke sekolah udah mati dikasih jawaban sama guru, sebalin contek-contekan udah. Yang penting jangan ada pengawas dari luar. Pokoknya anak murid saya lulus semua.
Alhamdulillah. Harusnya faktanya orang bisa begitu dikasih murid-murid, harusnya nilainya sempurna semua kan? Ya, 100 semua karena dikasih jawaban sama gurunya. Tapi ya masih ada aja yang jebol nomornya, masih ada juga yang nggak lulus anaknya. Pak Guru, bener kan? Padahal udah dikasih jawaban. Ya. Itu masalahnya di mana tuh? Masalahnya di kita, di anaknya. Ya kita kan pernah jadi anak sekolah kan, pernah kecil. Udah tahu dikasih 1 tambah 1 2. Jawabannya kan ada A 2, B 5, C 11. Gila ini 11. Ngilanginnya bisa 11. Alasan 1 tambah 1 ya 11 katakan gitu. 11. Protes Gun. 2 kata 1. Coba lete 1 sampai 1 2. 11 tuh jari anak dulu tuh. 11 yang bener deh. Yang ini katakan gitu. Yang salah siapa tuh? Padahal gurunya udah ngasih tahu jawaban, temennya udah negor. Salah itu kan A harusnya. Kenapa C? Dia punya keyakinan 11 karena ngeliat jarinya, pandangannya sebagai anak yang punya wawasan yang begitu. Nah, masalah hidup di dunia nyatanya begitu. Allah udah kasih solusi dan jawaban, seperti guru yang udah ngasih solusi dan jawaban atas masalah kehidupanmu di dunia. Tapi faktanya kita nih masih cari jawaban yang lain atas pemikiran dan dasar hati kita masing-masing, di atas dorongan nafsu kita masing-masing, hingga kita punya jalan tersesat. Pikiran kita merasa lebih hebat, padahal udah dikasih jawaban. Allah udah kasih jawaban, Kanjeng Nabi udah kasih jawaban, para sholihin udah ngasih jawaban. Jawabannya bukan hanya di dunia, dikubur sampai akhirat. Tapi kita nyari jawaban, solusi yang lain. Tuh, tanyain kita punya diri. Makanya hidup di dunia jangan baperan. Dikit-dikit baper, ditegur dikit baper. Ya Allah, ya enggak, jadi ditutupi sama emosi dan amarah tuh dirinya. Dikit-dikit baper. Sekarang mah zamannya zaman baper, banyak sosial media jadi baper. Teknologi makin canggih, otomotif makin canggih, properti makin canggih, diri kita makin turun, akhlak kita makin turun, ilmu kita makin turun. Padahal harusnya seiring zaman canggih ini, harusnya hati kita makin canggih. Tapi nyatanya hati kita makin gelap, pikiran kita makin gelap. Ngaji milih. Tempat milih. Padahal buminya Allah sangat luas. Setiap kita ngaji dimanapun berada, itu tempat jadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang soleh itu jalan. Kalau orang niatnya baik, dia punya tujuan yang baik, itu jalan. Setiap langkahnya itu bumi memintakan ampun dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana niat saya kalau ngaji dimanapun tempat, semoga tempat ini menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah bahwa saya pernah berada di tempat ini, di tempat dimanapun berada untuk mengadakan majelis, supaya dia memintakan kepada Allah meringankan siksa-siksa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kelalaian-kelalaian kita. Amin. Di akhir Rajab mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi hidup kita, juga disemangatin terus ibadah di bulan Sa'ban hingga semangat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli 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 warhamni wa tub alayya, Rabbi firli 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 warhamni
وارحمني وتب علي رب اغفر لي 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 وارحمني وتب علي أمي وتب علي رب اغفر لي وارحمني 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 وتب علي سبحان الله رؤوف رحيم 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 رؤوف رحيم سبحان الله 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 رؤوف رحيم Allahumma barik lana fi
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa bika wastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa atubu ilaik. Semoga tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong orang yang ahli tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke golongan orang yang mensucikan diri dan juga kita masuk dalam golongan orang-orang yang soleh wasolihah, para solihin, para syuhada, para ulama wal aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan kita selalu kita menangkan dengan kalimat-kalimat yang memuji dan yang Allah suka kepada hambanya untuk memujinya, mudah-mudahan Allah senang mendengar kita punya suara, senang melihat kita punya dohir, akhlak, perbuatan kita untuk selalu menjadi baik. Ya Allah, semoga kita semua dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga di Rajab ini benar-benar semua perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa waktu udah di akhir Rajab, minggu depan udah Sya'ban. Minggu depan itu nanti diundang ke Ustadz Haji di Mushola Baitul Jannah ngadain Isra Mi'raj. Ustadz Ibnu juga diundang, semua di sini diundang. Mudah-mudahan kita walaupun telat kita baca Sirat Nabawi juga, mudah-mudahan Ustadz Ibnu bisa menyampaikan tentang Isra wal Mi'raj. Ya, Ustadz Ibnu kan? Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil anbiya idulana Wa
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la kalimatul hakim wa rahmat wa rasul insyaallah ta'ala minal aminin amin 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 rahmatullah karami sallallahu sayyidina wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ahlu ya Allah. Suara suaranya ya keburukan-keburukan kita ya Allah. Ya Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yaumin huwa fi san. La ilaha illallah. Al-aman. Al-aman. Zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan.
الإحسان فلك علينا الإحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا 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 وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم العارف بالله قد بالأنفسان الحبيب عبد الله بن محسن العطاس والقطب بالوجود الخليفة الحبيب علي بن محمد بن نصير الحبشي والقطب الدارك حبيب أبو بكر بن محمد بن عمر سقاب قرسيك وشيخنا المنجز ولم العارف بالله المرب بالروح وجسم الله سيبارك سيد الوالد القطب الزمان الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سقاب وبيجيد سيد عباس وبيجيد سيد علي آل عمران وسيد بيجيد وجاكري علي وسيد علي بسنين وصولهم وفروهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جامع أهل البندن وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم